yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan yang kedua tadi adalah bahasan kondisi sholat bagi orang-orang yang sedang ada uzur, sakit, sehingga bisa sholat sesuai dengan kemampuannya. Apabila mampu berdiri, maka boleh berdiri. Tapi apabila berdiri itu mengakibatkan mudarat buat dirinya, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila tidak mampu duduk, maka sholatlah dalam kondisi berbaring mengarah pada kiblat. Apabila tidak mampu berbaring menghadap kiblat, maka sholatlah dalam kondisi telentang. Bahkan dalam satu riwayat, apabila telentang pun dia tidak mampu, maka gugur kewajiban sholat. Barangkali dia dalam kondisi koma, insan, sehingga akal pikirannya tidak bekerja dengan baik. Nah, sekarang bahasan yang ketiga adalah sholat khauf. Sholat khauf ini sering kita dengar. Sholat khauf ini sholat dalam kondisi darurat. Sholat dalam kondisi darurat perang. Sholat dalam kondisi darurat perang, sehingga barisan sholat bagi tentara-tentara yang terjun dalam medan perang, karena pada masa itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak riwayat-riwayat yang ditulis dalam sejarah bahwa umat Islam banyak perang melawan orang-orang yang memang bukan karena keinginan, tetapi karena diserang. Jadi persepsi bahwa umat Islam adalah radikal, teroris, itu tidak ada sejak zaman dulu, juga tidak ada. Umat Islam itu adalah umat, artinya agama Islam, syariat Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Yang dimaksud alam adalah seluruh permukaan bumi dan seisinya, termasuk makhluk-makhluk, rahmatan lil alamin. Perang itu akibat keserakahan manusia. Perang itu akibat ulah daripada kezoliman manusia karena timbul kebencian. Jadi bagi umat Islam tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada selalu kondisi-kondisi yang tidak lepas daripada hal tersebut. Jadi bagaimana kalau sholat dalam kondisi khauf, mengangkat senjata? Karena kalau kita sholat semua bisa diberondong dari belakang oleh musuh. Jadi sholat khauf itu adalah sholat bergantian antara saf pertama dan bergantian dengan saf yang kedua. Di sini dijelaskan di dalam surat An-Nisa yang maknanya di sini, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mereka sahabatmu, pasukanmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama dengan mereka, sholat berjamaah ya, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat
Jadi barisan pertama berdiri sholat dalam posisi sholat, sertamu dan sambil menyandang senjata ya. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu itu sujud, telah menyempurnakan 1 rakaat. Sempurnanya 1 rakaat adalah sujud ya, ruku dan sujud. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu ya, untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Jadi ketika sudah dapat 1 rakaat, maka barisan tentara selanjutnya adalah yang sudah melaksanakan 1 rakaat maka menghadap musuh. Kemudian tentara yang tadi berjaga maka dia melaksanakan sholat. Dan di sini, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, bergiliran ya, bergantian. Lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siap siaga juga menyandang senjata. Jadi kondisi perang ini. Jadi dalam kondisi perang pun sholat wajib, tetapi aturannya bergantian. 1 saf sholat, kemudian yang kelompok lainnya berjaga. Jangan-jangan takut diserang dari belakang. Jadi orang-orang yang kafir ingin supaya kamu lengah. Kalau misalnya kita sholat bareng-bareng, menghadap kiblat bareng-bareng, dalam kondisi bareng-bareng, tentu ini tidak ada yang menjaga sholat teman-teman kita ya. Jadi bergantian. Terus orang supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu. Kemudian lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus dalam kondisi ketika kita sholat bareng. Tapi kalau 1 kelompok atau 1 batalion berjaga-jaga, itu ada perlawanan, sehingga saudara-saudara kita yang sholat itu terlindungi ya. Tapi kalau sholatnya bareng berjamaah, itu makanan empuk bagi mereka untuk menyerbu, dan mereka menginginkan posisinya seperti itu. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan, atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Jadi dalam kondisi siap siaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu di dalam surat An-Nisa ayat 102. Di sini Imam Ahmad mengatakan tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi darurat, sholat dalam kondisi ketakutan, khauf ya, khauf minal jinni wal insi, dari serangan bangsa jin dan manusia, telah diriwayatkan dalam 6 atau 7 hadis. Jadi mengenai sholat khauf ini banyak sekali diriwayatkan dalam 6 sampai 7 hadis, dan umat Islam boleh memilih cara manapun yang mereka sukai atau pas menurut mereka. Jadi yang pertama di sini, yang pertama, musuh ada di arah non kiblat. Musuh berada di arah non kiblat berarti musuh posisinya di timur. Maka imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Musuhnya di sebelah timur. Maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Lalu yang mengimami atau 1 kelompok 1 rakaat saja ya.
Kemudian ia menunggu kelompok itu menyelesaikan sholatnya sendirian. Setelah itu mereka pergi ke arah musuh untuk digantikan kelompok yang selanjutnya. Jadi imam hanya mengimami 1 rakaat saja, kemudian makmum menyelesaikan sholatnya ya secara sendirian sampai selesai. Karena dalam kondisi takut kan, berjaga-jaga, mungkin bacaannya juga cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah salat. Artinya sahnya salat itu Al-Fatihah. Jadi berjaga-jaga. Jadi di sini lalu mengimami 1 kelompok 1 rakaat. Setelah itu mereka pergi ke setelah itu menyelesaikan sholatnya sendirian. Makmum itu menyelesaikan sendirian. Setelah itu mereka pergi ke arah musuh yang ada di sebelah timur untuk menjaga kelompok yang kedua yang sedang sholat. Ini pilihan yang pertama. Tapi di sini kemudian kelompok yang lain datang dan mengerjakan rakaat kedua bersamanya. Lalu dia menunggu hingga mereka mengerjakan rakaat kedua. Kemudian dia mengucapkan salam bersama. Yang kedua, musuh ada di arah non kiblat. Tetap berada di arah non kiblat, berarti di arah timur ya. Imam mengerjakan 1 rakaat dengan sekelompok pasukan. Imamnya mengerjakan 1 rakaat dengan sekelompok pasukan. Sedangkan kelompok yang lain ada di hadapan musuh. Bukan ada di hadapan musuh, berhadapan dengan musuh untuk melindungi teman-temannya yang sedang sholat. Lalu kelompok yang telah mengerjakan sholat bersamanya pergi dan berdiri, lalu menghadap musuh, menggantikan posisi mereka. Kemudian kelompok lain datang dan mengerjakan sholat bersamanya. Lalu tiap-tiap kelompok menyelesaikan sholatnya sendirian. Jadi untuk jaga-jaga ada serbuan musuh dari arah non kiblat timur ya. Kemudian jadi kelompok kedua menyelesaikan sholatnya sesudah imam salam tanpa memutus sholatnya dengan tugas menjaga. Sehingga 2 rakaat mereka bersambung. Sedang kelompok pertama mengerjakan rakaat keduanya sesudah kelompok kedua menyelesaikan sholatnya. Dan setelah mereka menghadapi musuh terlebih dahulu. Jadi bergantian istilahnya. Bergantian. Ketika kita dalam perjalanan jauh, kita ada keringanan rukhsah ya. Di dohor menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat. Nah, kemungkinan di dalam sholat khauf, sholat yang menimbulkan rasa takut karena berhadapan dengan musuh, juga di sini keterangannya rakaat kedua sambil menyelesaikan sholat. Dan yang pilihan yang ketiga, imam mengerjakan sholat 2 rakaat dengan tiap-tiap kelompok. Imam mengerjakan 2 rakaat, mengerjakan sholat dengan tiap-tiap kelompok. 2 rakaat pertama menjadi sholat fardu untuknya, sedangkan 2 rakaat kedua menjadi sholat sunnah untuknya. Nah, ini tidak dijelaskan apakah ini sholat duhur, apakah sholat isya atau sholat asar. 2 rakaat pertama dikerjakan menjadi sholat fardu untuk, berarti dikosor ya. Kemudian pilihan yang keempat, musuh ada di arah kiblat. Jadi yang ketiga tadi imam menyelesaikan sholatnya sampai selesai. Sementara teman-temannya berjaga-jaga sampai selesai.
Kemudian pilihan yang keempat, musuh ada di arah kiblat. Jadi musuh berada posisinya ketika kita di arah kiblat. Imam mengerjakan sholat dengan dua kelompok sekaligus. Imam mengerjakan sholat dengan dua kelompok sekaligus. Berarti ini tidak bergantian. Lalu mereka berjaga secara bersama-sama dengan mengikuti imam mengerjakan seluruh rukun kecuali sujud. Seluruh rukun kecuali sujud. Satu kelompok dari mereka sujud bersamanya, sedangkan kelompok yang lain menunggu hingga kelompok pertama selesai sujud. Nah ini ya, takut ketika sujud semua diberondong pakai senjata. Jadi bergantian sujudnya, tapi mengerjakan sholatnya bersama-sama, tetapi sujudnya bergantian. Kelompok yang di belakang maju menggantikan kelompok yang di depan, dan kelompok yang di depan mundur untuk berjaga-jaga juga, siap-siap senjatanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dua kelompok mengerjakan sholat dengan imam secara bersamaan. Yang kelima nih, alternatif yang kelima. Kemudian salah satu kelompok berdiri menghadapi musuh. Ya, baik itu musuhnya di arah kiblat maupun di arah non kiblat, dan kelompok yang lain mengerjakan satu rakaat bersamanya. Lalu mereka pergi dan berdiri menghadapi musuh. Kemudian kelompok yang lain datang dan mengerjakan sholat sendirian, sementara imam tetap berdiri di depan. Lalu ia mengerjakan rakaat kedua dengan mereka. Jadi rakaat pertama, kelompok pertama selesai mengerjakan rakaat pertama langsung bersiap siaga menghadapi musuh. Kemudian kelompok yang menghadapi musuh datang dan mengerjakan sholat sendirian. Jadi disambung sendirian. Sementara imam dan kelompok kedua tetap duduk. Lalu imam salam dengan diikuti seluruh makmum pada kelompok kedua. Dan yang terakhir di sini, setiap kelompok mengerjakan satu rakaat. Yang keenam, setiap kelompok mengerjakan satu rakaat dengan imam. Tetap posisi bergantian, sehingga imam mengerjakan sholat 2 rakaat. Sementara tiap-tiap kelompok hanya mengerjakan 1 rakaat. Itu ada 6 alternatif, didukung oleh dasar hadis-hadis yang kuat dalam kaitannya adalah sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan atau berjaga-jaga menghadapi musuh yang menyerang ketika umat muslimin sedang sholat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat bagi kita terkait dengan kajian kita hari ini, yaitu sholat, mengqadha sholat, kemudian sholat bagi orang-orang yang sedang sakit, kemudian sholat dalam kondisi khauf, dalam kondisi darurat. Dan adik-adik, Bapak mohon untuk selalu interaksi, bertanya melalui video, sehingga nanti insyaallah kita jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.